Indonesia. Sobat Sebat, kalau kamu mikir negara lagi kejebak tekanan ekonomi global, tunggu dulu. Di balik semua dinamika itu, ada satu fakta yang jarang disorot. Negara lagi ngegas, narik balik uang dan aset yang selama ini bocor. Dan ini bukan operasi kecil-kecilan, ini operasi besar yang langsung nyentuh sektor kehutanan, korupsi, sampai pelanggaran lingkungan. Bayangin, uang triliunan rupiah yang tadinya hilang, sekarang mulai balik ke kas negara. Bukan sekedar janji, tapi aksi nyata. Dan ini baru satu fase dari gerakan yang lebih besar. Lewat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, pemerintah berhasil menyelamatkan total 31,3 triliun. Dan khusus di tahap 6 ini aja, yang kemarin diserahkan di Kejaksaan Agung, angka yang masuk tembus 11,4 triliun. Nah, coba kita breakdown. Ada 7,2 triliun dari denda administratif pelanggaran kehutanan, lalu hampir 2 triliun dari penanganan kasus korupsi, ditambah setoran pajak ratusan miliar, kontribusi perusahaan, sampai denda lingkungan hidup. Artinya jelas, ini bukan satu sumber. Ini akumulasi dari berbagai pelanggaran yang akhirnya ditertibkan. Dan bukan cuma uang, Satgas PKH juga berhasil mengambil kembali jutaan hektar kawasan hutan. Mulai dari perkebunan sawit sampai area pertambangan yang sebelumnya dikuasai secara tidak sah. Tentu, ini bukan angka kecil. Ini soal kedaulatan negara atas lahannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, buat apa semua ini? Jawabannya jelas, buat rakyat. Presiden bilang dana yang berhasil diselamatkan ini bisa dipakai untuk memperbaiki 34.000 sekolah, membangun 500.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan memberi manfaat langsung ke 2 juta orang Indonesia. Artinya, uang yang tadinya nyangkut sekarang diputar balik jadi pembangunan. Ini bukan sekedar angka di laporan keuangan, ini soal keadilan. Uang negara kembali ke pemiliknya, yaitu rakyat. Jaksa Agung juga ngasih peringatan yang cukup keras. Kalau penegakan hukum lemah, negara bisa kehilangan uang, kehilangan aset, bahkan kehilangan wibawa. Tapi sekarang arahnya mulai berubah. Pendekatannya juga menarik. Nggak selalu langsung pidana, tapi dorong pelaku untuk mengakui pelanggaran dan membayar denda. Tentu tujuannya jelas. Pemulihan kerugian negara bisa lebih cepat dan maksimal. Nggak ada lagi tuh ruang nyaman buat para pelanggar. Karena ketika negara mulai serius, yang coba-coba ambil hak publik harus siap tanggung konsekuensinya.